Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya dalam hal ini ingin mendapatkan bantuan dari teman-teman atau rekan-rekan dari pihak industri untuk bisa memberikan solusi atas masalah yang kami hadapi dalam melakukan riset. Baik, saya jelaskan dulu supaya rekan-rekan bisa paham apa yang kami kerjakan. Nah, kami memiliki sebuah alat ini yang kita sebut dengan UPV atau V-meter ya, yaitu alat untuk mengukur kecepatan rambat gelombang, yaitu gelombang ultrasonik yang kita sebut dengan UPV, ultrasonic pulse velocity. Jadi dia gelombang itu akan kita lepaskan dengan dari receiver dan transducer. Ini ada pelepas gelombangnya. Kalau kita tekan di sini, maka gelombang itu akan merambat di dalam benda padat itu dan kemudian diterima di receivernya ya, akan terima di sana. Sehingga alat ini kemudian mencatat dengan jarak tertentu berapa kecepatan yang dihasilkan untuk merambatnya gelombang dari satu titik ke titik yang berikutnya. Nah, ini bisa dibuka dan dilepas ya. Kemudian kabel ini sabar dulu. Banyak juga gininya. Nah, ini bisa dilepas. Jadi emang begitu. Jadi kita pasang dia, kemudian ini juga demikian. Ini juga bisa dilepas, ini lebih praktis lepas bongkar pasangnya dibandingkan yang satunya. Nah, kemudian setelah itu alat transducer receiver itu kita hubungkan dengan V-meter ini. V-meter ini akan mencatat, ada layar yang akan mencatat. Nah, kami menyebutnya ini transducer dan receiver ini sebagai TR. TR singkatan begitu ya, kami singkat dengan TR supaya untuk lebih mudah mengingatnya. Nah, ini kita pasang seperti ini di sini. Nah, sehingga TR ini sudah terhubung. Nah, kemudian ini kita hubungkan juga, ini kabelnya lebih panjang, sayangnya kita nggak punya kabel yang lebih panjang, memang bawaan dari pabriknya waktu kita beli dulu, alatnya sepanjang ini. Nah, ini sekarang dia sudah, kalau kita sudah nyalakan dan kita setting, alat ini sudah siap digunakan. Nah, problemnya adalah bagi operator terutama, alat ini memiliki bobot tersendiri. Jadi ini kita jelaskan dulu, alatnya seperti ini, yang akan kita buatkan alat bantu adalah TR-nya, transducer dan receiver. Baik, sekarang saya lepas dulu ini supaya mudah menjelaskannya karena ini mejanya kecil. Sekarang saya ambilkan sebuah sampel beton. Nah, ini adalah sampel beton yang memiliki ukuran 15 kali 15 kali 15, jadi kubus. Ini adalah sampel ya. Padahal yang kita uji sebenarnya bukan kuat tekan ini, bukan sampel dari kubus, tapi elemen struktur gedung, bangunan, baik jembatan juga boleh, betonnya, jalan juga bisa, jalan beton, yang paling banyak sih gedung sebetulnya. Tapi asalkan dia beton, kita gunakan alat ini bisa. Nah, gimana cara kerjanya? Ada 3 macam metode yang dapat digunakan pada transducer dan receiver ini. Dan semuanya harus mampu kita adopsi. Yang pertama, kalau kita tempelkan dia langsung seperti ini. Nah, kita tempel dia langsung seperti ini. Lalu kita lepaskan gelombangnya. Ini disebut dengan metode direct atau metode langsung. Kemudian jika kita tidak punya bidang seperti ini yang bisa kita tes dengan direct, kita bisa lakukan tes dengan metode ini adalah semi direct. Jadi kalau kita punya beton nyudut gitu ya, nah kita bisa memungkinkan untuk melakukan pengujian dengan cara semi direct. Jadi semi direct ini juga semi direct, gini juga semi direct, gini juga semi direct. Pokoknya dia membentuk sudut itu semi direct. Yang berikutnya dia taruh begini saja, ini dia menjadi indirect gitu ya. Jadi bisa diuji dengan 3 macam. Ini juga sama, kalau kita uji dia seperti ini juga metodenya direct. Jadi ada 3 metode. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama adalah direct, kemudian indirect, dan kemudian semi direct. Jadi ini yang semi direct, kemudian ini indirect gitu ya. Atau terbalik-balik lah. Yang pasti 3 macam itu harus kita bisa lakukan. Nah, kemudian persoalannya apa? Persoalannya adalah ini, dia punya bobot ya. Ini sekitar 200-300 gram.
Kalau kita pasang pada titik tertentu yang kita sudah kasih tanda, nah persoalannya adalah operator itu harus mampu menahan alat ini sekian lama gitu ya, untuk mendapatkan satu data kecepatan. Nah, jadi problem itu adalah menekan ini untuk membiarkan dia steady ini, itu lelah juga gitu. Nah, kemudian jadi persoalan karena di sini harus kita kasih sebuah grease gitu ya, atau Vaseline, yang mana Vaseline ini fungsinya adalah untuk menutup pori-pori yang ada di permukaan beton, yang permukaan beton itu seringkali tidak rata gitu. Ini jadi, nah begitu kita tempel begini, ini jadi licin dia. Kadang-kadang tidak hanya kita kelelahan di dalam memberikan tekanan, karena setiap perubahan tekanan ini akan memberikan data yang berbeda. Kemudian dia seringkali dia turun, berputar gitu ya, jadi dia berputar tanpa kita sadari gitu. Sehingga ketika kita lihat, loh ternyata posisinya sudah berubah gitu ya. Otomatis kalau posisinya berubah, jaraknya berubah. Nah, ini akan memberikan data yang fluktuatif. Sehingga kita tidak ingin mendapatkan data fluktuatif. Nah, pada pengujian direct sih masih boleh ya. Tapi kalau direct itu sudah semakin banyak titik yang kita uji, itu lelah juga. Yang berikutnya yang lebih melelahkan jika kita uji dia di atas begini. Di atas kepala gitu, kita ujinya seperti ini. Ini akan, pundak ini akan sangat lelah sekali. Mempertahankan ini berat sekali. Mungkin pengujian yang ketiga masih nggak apa-apa ya, tapi kalau sudah masuk ke 4 dan seterusnya, ini benar-benar akan sangat melelahkan. Nah, sehingga kita berusaha dari riset ini membuat sebuah alat bantu terutama ya, untuk membantu operator memegang TR ini, sehingga TR ini menjadi lebih stabil gitu. Nah, sekarang alatnya seperti apa yang kita bikin? Nah, ini yang jadi persoalan. Alat ini masih kami anggap sementara, alat ini sudah kami anggap cukup dulu karena kami sudah mentok juga. Alat itu yang pertama adalah ini. Ini yang pertama, ini kami sebut dengan pengarah TR. Pengarah TR, ini pengarah TR, jadi kami buatkan dua, di mana dua ini pasang bolak-balik. Ini boleh sama saja ya, dipasang di mana saja bisa, kebalik masangnya. Jadi ini lebih general sifatnya. Tapi karakter TR-nya ini nggak sama. Yang satu di sini ada lubang tombol, yang satunya tidak ada. Kemudian dari sisi diameter kabelnya juga ini tidak sama. Antara kabel yang ini lebih kecil, ini lebih besar. Sehingga dia memiliki karakter yang berbeda. Nah, kami membuat TR-nya jadi seperti ini. Nah, ini ada lubangnya, kita bisa masukkan ini. Jadi seperti ini. Nah, bisa masuk begitu. Sehingga kami bisa punya lubang lagi di sisi yang berbeda. Ini kan sisi satunya untuk memasukkan kabel seperti ini. Nah, tapi ini bisa berputar gitu karena ada drat dalamnya nanti untuk membuat dia seret. Kemudian kita lihat sisi sebelahnya, dia ada lubang untuk menekan. Nah, sedangkan kalau yang ini, kalau kita masukkan juga kabelnya, nah masuk begini kita. Nah, tapi di sini walaupun ada sisi lubangnya, sisi sebelahnya dia tidak ada fungsi apa-apanya. Cuman kan tadi saya bilang bahwa dia bisa berubah posisi, jadi kita tidak punya beban salah pasang gitu ya, sehingga ya salah pasang yang mana aja bisa. Yang berikutnya saya punya adalah ini papan datar, kami sebut sebagai papan datar. Kenapa kita sebut papan datar ya? Karena dia datar gitu. Tadinya bentuknya nggak lingkaran begini, tadi bentuknya ada kayak kotak gitu ya, tetapi kita pikir bentuk lingkaran akan lebih menarik gitu. Nah, papan datar ini bahannya dua, sementara ini yang hitam ini yang alasnya ini adalah akrilik. Ini sementara pakai tebal berapa nih ya? Ini sekitar 7 mili ya. 6 mili 4 dengan 2. Kita pakai 2 karena untuk nutup ini. Yang berikutnya yang di tengah ini yang ada drat luarnya ini lingkaran-lingkaran 6 ini bahannya adalah nilon. Bahan yang sama yang digunakan untuk membuat pegangan TR ini. Nah, pada papan datar ini dilengkapi dengan 2 buah lubang di sini. Di kiri kanan ini ada lubang. Nah, kemudian harus ditambahkan alat lagi. Seperti ini ada ulirnya yang nanti bisa masuk ke sini, kita masukkan di sini. Masukkan seperti ini. Nah, kita pasang, putar seret. Nah, tentunya di sini ada vissernya yang masuk ke bidang datarnya. Masuk visser sehingga dia diem. Nah, dengan adanya visser tersebut, kita pasang dia vertikal ke bawah gini nggak apa-apa. Dia nggak jatuh karena ditahan oleh vissernya. Dan rupanya tidak membutuhkan visser yang sangat besar, sehingga untuk menahan ini. Nah, kalau sudah dipasang begini, dia diem begini, baru kemudian TR-nya kita pasang. Nah, yang berikutnya yang kami miliki
Ini adalah ini papan datar ya. Papan datar ini ada 2 sepasang. Nah, papan datar ini kita akan pasang nanti dia gini. Nah, ke atas gini. Jadi kalau kita punya balok itu, nanti kita gunakan itu. Nah, dia harus dipegang dengan klem ini. Nah, dia harus dipegang dengan klem ini. Jadi masangnya jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kita pasang begitu. Terus klemnya kita seretin sehingga dia diem. Klem ini yang akan memegang seret pada balok beton sehingga papan siku kita bisa diam. Hingga otomatis dengan adanya barang-barang seperti ini kita membagi dia menjadi 4. Yang pertama adalah pengarah TR, yang kedua adalah papan datar, yang ketiga adalah papan siku, dan yang terakhir adalah klem. Nah, klem ini adalah barang fabrikasi yang kita beli, lalu kita manfaatkan penggunaannya. Sedangkan yang 1, 2, 3 ini adalah yang kita coba rancang. Tapi seharusnya klem ini juga mendapatkan sebuah penyesuaian, cuman kami belum berhasil menemukan tempat untuk melakukan modifikasi terhadap klem ini. Bagaimana cara kerjanya? Sekarang saya jelaskan cara kerjanya. Kami jelaskan dulu yang pertama, yaitu penggunaan papan datar. Jadi kalau kita punya bidang datar seperti meja ini kita taruh begini. Nah, kemudian kita pasang gini. Nah, ini akan diem dia. Baru kemudian kita masukkan. Oke, saya coba kita gunakan alat beton yang ada di sebelah. Karena kita sudah pernah melakukan uji coba di beton tersebut, bisa memberikan bayangan yang lebih nyata terhadap penggunaan alat ini. Baik, sekarang saya coba tunjukkan menggunakan alat bantu ini. Alat bantu ini kita sebut dengan UPV stabilizer. Stabilizer tentunya tujuannya adalah membuat TR-nya itu lebih stabil, maka kita sebut dengan stabilizer. Nah, sekarang kita ingin memberikan ilustrasi biar lebih jelas ya. Ini sebetulnya sudah kami bor, sudah kami pasang visor, sehingga ini bisa kita pasang seperti ini. Ini sudah kami pasang seperti ini, sudah ada visornya. Kemudian TR-nya sudah masuk ke dalam pegangan TR. Nah, sekarang kami pasang papan datarnya. Nah, papan datar kita pasang begini. Nah, persoalannya adalah ini muternya banyak gitu. Muternya dalam, kemudian pegangannya ini halus, sehingga agak susah. Kemudian diameternya kecil, hingga terasa berat. Nah, kemudian yang kita pasang juga, itu belum sampai selesai, kita udah pasang sebelahnya. Nah, ini. Sehingga dia menjadi lambat kita masang di sini. Nah, kan lebih bagus jika kita punya yang lebih pendek ya. Lebih pendek, masangnya lebih besar, sehingga lebih cepat dalam instalasinya. Nah, ini berat sekali, ini putarannya sudah mulai berat. Mungkin juga sudah nempel ke visornya. Ini mungkin harus lebih pendek lagi. Nah, ini kalau masih teronggang ini masih susah kita gunakan. Kita pasang terus sampai seret. Nah, sampai kiri kanan juga kita pakai tangannya. Wah, lama kan? Lama dan cukup melelahkan juga sebenarnya. Apalagi kalau kita bekerjanya overhead di atas kepala. Ini pasti lebih susah lagi. Nah, ini menjadi lebih gampang karena dia di bawah. Nah, ini sudah seret ya. Nah, ini juga jeleknya dia masih goyang-goyang, tapi masih nggak apa-apa lah. Nah, ini kalau sudah di atas dia nggak mungkin jatuh. Ini kan cukup kuat ya. Memegang cukup kuat, tapi ini memang tadi kepanjangan sehingga memang bautnya harus. Nah, kalau udah kita setting seperti ini, maka kita akan menempatkan ini yang melepas gelombang ini. Ini ada 2 di sini. Ini untuk memberikan tekanan. Jadi kalau saya putar masuk, ini akan tertekan gitu ya. Nggak kita setting dia keluar dulu, kemudian kita pasang di sini. Nah, ini ada dratnya. Nggak kita pasang sampai seret. Nah, ini juga lama
lama dan tidak mudah. Karena apa? Karena permukaannya ini halus. Kecuali kalau kita punya permukaan yang kasar, dia akan lebih mudah. Nah, kalau sudah terpasang begini, ini misalkan masih goyang-goyang, kita bisa seretin dengan ini. Nah, dengan demikian alat ini sudah menjadi stabil di tempatnya. Begitu harapannya. Cuman kalau semakin kita tekan ini gede, semakin seret kita tekannya, ini papannya jangan-jangan suka naik ya, karena kepegang di kiri kanan, kemudian kedorong di sini, sehingga dia suka keangkat begitu. Nah, ini satu udah selesai. Maka kita pasang yang berikutnya yang ini. Nah, kita dengan cara yang sama, kita pasang dulu. Nah, ini yang saya agak sulit ya, kita masangnya. Nah, sudah enak sih sebetulnya daripada yang desain-desain yang lama. Nah, ini kemudian kita pasang seret. Nah, ini kan terangkat ya. Nah, tapi ini sudah seret lah. Nah, mungkin kurang ininya. Nah, setelah itu, setelah dia terpasang dengan baik, kita tinggal tekan yang alat yang ini ya. Yang ini kita tekan, tombol hitamnya ini kita tekan. Maka cukup dengan sekali tekan, secara periodik, alat ini akan melepaskan gelombang periodik selama 7 detik. Jadi 7 detik pertama dia akan melepaskan 3 gelombang. Kemudian 7 detik berikutnya dia akan melepaskan 3 gelombang lagi. Demikian terus, sampai kita menganggap dia cukup. Cukup itu maksudnya gini, ini yang disebut dengan tidak stabil. Kalau kita lepaskan gelombangnya 7 detik pertama, dapat angka misalkan 2000. Tapi gelombang yang berikutnya yang dilepas 7 detik kemudian, seringkali dia tidak 2000, tapi 2100, 2050, atau 4 angka isi semua. Misalkan 2040 gitu ya, 2040 gitu. Nah, itu apa yang menyebabkan dia tidak stabil? Yaitu tadi, seperti saya cerita. Pertama, kita nggak kuat nahan. Kemudian tekanannya berbeda. Kemudian dia suka bergerak. Nah, ini kalau kita kebayangkan, kalau ini dipasang di overhead gitu, di atas kepala, ini akan berat sekali. Nah, dalam satu pengukuran ini kita akan mengambil sebanyak 20 ya, minimal 20 kali dia melepaskan gelombang, 20 kali kita catat. Kalau dia hanya satu angka di belakang, angka yang satuannya saja yang berubah sih kita masih bisa toleransi. Atau minimal di angka puluhan yang berubah gitu ya, jadi puluhannya berubah oke lah. Tidak sampai ratusan ya, tapi kalau nggak stabil tuh sampai ratusan dia berubahnya. Nah, kemudian kalau ini dianggap sudah cukup 20 titik udah kita catat, kan ini dibuka. Kita buka. Nah, kita pindahkan ke titik berikutnya. Kita pasang dengan cara yang sama. Kita tahan. Nah, setelah seret, nanti kita pasang juga. Nah, dia sudah fix terpasang. Maka kita tekan lagi tombolnya. Maka kita akan catat lagi 20 kali pelepasan gelombang, sehingga kita catat kecepatannya sebanyak 20 data kita punya, 20 data kecepatan. Ini akan berpindah terus. Ini sudah cukup, kita pindahin lagi ke titik yang ketiga, sehingga kita punya 5 titik. 5 titik untuk data kecepatan menggunakan papan datar. Nah, papan datar ini ya tentunya pada bidang-bidang yang tidak punya cekokan ya, seperti ini. Ini kita kebetulan gampang. Kalau kita overhead tentunya susah. Ini juga dapat digunakan pada dinding beton gitu. Misalkan kita punya basement gitu, dinding beton, atau kita punya kolam renang, itu pakai dindingnya kita bisa gunakan papan datar untuk menguji kecepatan rambat gelombangnya, untuk kemudian kita konversi menjadi kuat tekan. Nah, ini tadi penggunaan papan datar dengan problemnya dia. Sekarang kita buka, kita coba yang papan siku. Nah, ini memasang problem, membongkar juga problem. Karena berat di sini. Mungkin dia terlalu dalam, terlalu panjang pakunya. Sehingga putarannya jadi banyak. Mungkin kita bisa kurangi. Kemudian diameter pegangannya ini kita bikin lebih besar lagi atau lebih kasar, sehingga lebih ergonomis kalau kita pegang. Nah, ini cerot sekali.
Kalau nggak gitu soalnya nggak dapat pegangan yang stabil. Kalau nggak seret. Tapi untuk mencapai kondisi seret ini ternyata butuh energi dan butuh waktu. Ini perlu dipikirkan lagi untuk membuat dia lebih praktis. Mengurangi lah, minimal tidak seberat ini. Nah, demikian tadi. Nah, kemudian papan datar ini juga kurang bagus karena kita hubungkan dengan ini lem, kemudian ada paku-pakunya, ada apa? Murnya sini apa sih? Kulir ya. Dia menjadi nggak bagus gitu. Nah, yang berikutnya kita menguji dengan menggunakan papan siku. Nah, papan siku ini kita akan pasang dia seperti ini. Nah, pasang seperti ini. Cuman ini memang harus ditambahkan dengan klem. Nah, ini klemnya yang nggak bisa, nggak nyampe. Nah, klem ini sebetulnya yang ingin kita buat ideal itu adalah dia mampu melakukan pengukuran pada bidang yang minimal bidangnya itu 15 cm dan maksimal 40 cm. Jadi kita cukupkan di 15 sampai 40. Dengan ini dia nggak bisa. Nah, kemudian ini kebetulan lebarnya adalah 39. 39 kalau kita pasang gini, ini juga nggak nyampe. Jadi dia yang kurang panjang, sehingga pada jarak 39 pun juga tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita contohkan menggunakan kubus beton. Nah, kubus beton seperti ini. Jadi kalau ini kita pasang, nah kita pasang seperti ini. Nah, ini karena kubus beton ini 15 cm. Tapi dia kalau kita pasang gini, ini nggak bisa karena ini ada renggangnya. Jadi ini pasangnya kurang bagus. Nah, kemudian ini cara kerjanya kita klem di sini. Nah, begini. Nah, harapannya kalau kita sudah pasang seperti ini, dia udah kuat gitu. Udah tidak bergerak lagi. Dan ini adanya di kolom. Kalau kolom atau balok, kalau kolom itu kan begini dia. Nah, ada bidang kotak tegak lurus gini. Nah, kita bisa pasang papan datarnya, papan sikunya. Kita klem sehingga kita bisa uji. Atau kalau enggak ada balok antar kolom ya. Jadi kalau lantai 2, lantai 3 ada baloknya. Balok itu kita pasang. Kita gunakan ini. Jadi dipasang seperti ini. Klek gitu. Nah, baru kita pasang klemnya. Nah, ini kalau ini sudah terpasang. Kalau dia sudah terpasang seperti ini. Nah, ini kemudian baru kita pasang transducer dan receiver. Nah, sekarang saya copot satu aja untuk memberikan ilustrasi ya. Ini bagaimana kita menggunakan papan datar. Nah, sebetulnya papan siku ini masih harus dilengkapi dengan pengarah ini. Jadi dia dipasangnya di sini. Jadi dia dipasang di sini. Ini harusnya pasang cukup lengket ya, kayak gini. Nah, ini apa fungsinya ini? Ini supaya kalau kita pasang dia mendapatkan posisi yang tegak lurus. Yang lurus antara siku satunya dengan siku yang lain. Nah, kan pasang gini dia. Nah, pasang seperti ini. Dan ini banyak sekali fungsinya dari kita kalau kita bisa satukan karena waktu kita kerja di atas, kerja di balok, dengan adanya pengarah ini ya, lubang ini, dia menjadi lebih mudah untuk memasangnya daripada yang tidak ada. Karena nanti kita lihat, nah jadi seperti ini. Jadi dia pasang begitu, ini harus terpasang dengan baik, ini juga harus pasang dua ini dengan baik, sehingga dia pasangnya lurus. Kalau kita balik itu dia juga nggak jatuh, nanti mukanya juga gampang. Gitu ya. Tapi ini harus fix terpasang pada papan siku. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan lagi. Nah, kalau sudah terpasang begini, maka kita ada beberapa pilihan uji. Yang pertama dengan papan siku ya. Kita bisa menguji dia, metode yang pertama begini. Jadi ini kita dapat semi direct. Nggak direct nggak bisa. Nanti kalau direct kalau kita pasang baru direct. Terus kemudian kita bisa ambil titik berikutnya ada di sebelah sini. Ini sudah. Tentunya yang sebelah kanan nggak bisa kita pasang sebelah sini, jadi kita punya 4 titik. Atau kita pasang seperti ini. Nah, dengan gini kita punya semi direct.
indirect, ini indirect. Atau kita pindahin juga, jadi kita punya indirect. Terus kalau kita mau direct gimana? Kita mau direct, berarti ini kita pasang sebelah sini. Sehingga kalau saya pasang, dia menjadi direct, gitu ya. Nah, jadi papan siku ini fungsinya, terutama untuk balok dan kolom, dia akan mendapatkan 3 posisi pengujian itu semua. Direct, indirect, maupun semi direct. Gitu ya. Nah, seperti ini. Tentunya kalau saya pasang kiri kanan begini, nah pasang begini kiri kanan, nah kita akan dapatkan dia posisi direct. Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya tadi seperti saya tunjukkan, klem ini punya keterbatasan. Jadi dia nggak bisa kita pasang pada jarak 40 cm. Ini kurang dari 40 cm. Nah, kemudian dia memiliki ini yang sangat besar. Jadi bagi saya ini masih terlalu besar karena ada kolom di mana kolom itu, kiri kanan kolom itu adalah dinding. Sehingga kolom itu punya tonjolan yang kecil. Jadi misalkan ini saya pinggirkan dulu. Jadi misalkan ini kolom diri tinggi gitu. Kemudian kiri kanannya ini ada dindingnya. Ini ada dindingnya begini. Nah, kemudian kolom ini harus kita uji berapa mutunya. Maka kita dapat lakukan. Enggak, kita harapkan di sini pasang sikunya ada di sini. Nah, cuman sayangnya ini terlalu tinggi. Ini 12 cm. Jadi saya pikir ini yang bisa kita potong 4 cm sehingga dia menjadi 8 cm. Nah, itu kesulitannya kita. Jadi ini harus pendek. Harus kita potong, cuma saya belum dapatkan tempat buat motong dia karena mau dilas lagi, bahannya apa ya katanya gitu. Sehingga dia nggak berani ngelas karena ini katanya bahan besi cor. Nah, sehingga kita nggak bisa pakai seperti ini. Nah, kemudian tentunya yang lainnya adalah ya kembali ke bahan ya. Karena ini antara lubang ini dengan akriliknya dihubungkan dengan lem dan baut-baut ini. Sehingga ini mungkin dapat solusi dari teman-teman di industri untuk membuat dalam bahan yang lebih bagus. Ini juga perlu dipasang. Nah, untuk jika pikiran saya itu begini, jika kita nguji dengan bentang yang cukup besar, ya maksimal kita kan tadi saya bilang 40 cm. Jadi misalkan kita pasang dia pada jarak 40 cm, ini seperti ini, sekarang ini 39 nih jaraknya ini. Nah, sehingga sebetulnya kita bisa pasang satu bilah lagi di sini. Satu bilah lagi, sehingga kita punya titik jadi banyak gitu. Tapi bilah ini terpisah, jadi kalau kita pasang siku ini ada 3, 1, 2, 3 gitu. Nah, sehingga ini kita bisa pasang gitu. Sehingga semuanya kejepit dengan ini. Nah, tapi kalau kita mau optimalkan papan datar ini sih sebetulnya bisa juga ya, tapi papan datar ini gede banget nih. Sehingga kita mau pasang seperti ini, kalau kita punya bentuk yang datar, ini mungkin jumlahnya nggak perlu sebanyak ini. Bisa jumlahnya menjadi 4 ya, 1, 2, 3 gitu, atau 3 pasang ya. 1, 2, 3 kita pasang ke sini, tek gitu. Nah, dengan kita pasang seperti ini kan lumayan dia ya. Cuman jeleknya begini. Kalau kita pasang bulat begini, yang kita bongkar pasang cukup 1. Kita pasang 1 di sini, kita bisa gerakkan satunya gerak. Sehingga setiap ini jaraknya tetap 10 cm. Tapi kalau kita punya 3 pasang, 1, 2, 3, ini dua-duanya harus digeser. Sini geser ke sini, ini geser ke sini, atau satu geser pindahnya ini sama sini aja gitu. Jadi tetap banyak pergeseran yang dilakukan seperti itu. Jadi ini kira-kira yang kami bikin, sehingga harapan kami dengan penjelasan ini teman-teman di industri punya bayangan apa yang dapat dibantu, apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan benda-benda ini menjadi lebih bagus lagi penampilannya, bahannya juga, cetakannya mungkin bisa precast. Saya sangat berharap seperti itu. Nanti kita lihat juga ada video tentang bagaimana saya melakukan pengujian di media ini, dan ada teman yang juga yang melakukan pengujian di media yang asli pada balok dan plat lantai gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa memberikan bayangan apa yang sedang kami kerjakan. Kemudian harapan kami seperti saya sampaikan tadi, pihak industri dapat membantu kami memberikan desain yang lebih bagus, bahan yang lebih bagus, yang lebih praktis, termasuk cara klemnya ini.
Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Atas semua perhatian dan bantuannya, tentu saya akan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan ini sangat membantu kami di dalam mewujudkan alat-alat yang rapi, yang baik untuk mendapatkan pengujian-pengujian yang hasilnya lebih akurat. Dan tentunya ini juga sangat bermanfaat untuk perkuliahan dari adik-adik mahasiswa dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terutama bagi adik-adik mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.